hujan gerimis. Semangat terus walaupun malam. Jam 11 malam. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi sama saya Yohanes. Semoga kalian sehat selalu, diberkatin Tuhan selalu pada hari ini. Oke guys, by the way, kemarin perjalanan kita sampai jam 2 malam. Itu kita di Ngawi nggak dapet hotel. Jadi mau nggak mau kita cari kota terdekat. Saya pilih antara Surakarta atau di Semarang. Jadi saya lebih pilih ke Semarang karena kalau Surakarta itu lewat jalur selatan. Jalanannya lumayan sih karena saya pernah lewatin juga itu pas naik mobil. Jadi saya berpikir mau yang baru lagi, coba lewat jalur utara seperti bagaimana ya arahnya Pekalongan, Tegal ke sana lah, Cirebon. Jadi sekarang saya sudah stay di Semarang dan ini baru jam 6 pagi. Kita akan lanjut lagi perjalanan ini sampai Jakarta guys. Saksikan terus YouTube channel ini. Thank you guys.
Halo guys, selamat malam. Balik lagi sama Yohanes. Saya Yohanes. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberkatin sama Tuhan dimanapun kalian berada. Oke, jadi saya akan jelasin hari ini step by step perjalanan saya. Mudah-mudahan kagak ngeblank guys, karena saya benar-benar capek banget hari ini, luar biasa. Dibilang kapok kagak juga, tapi ya inilah namanya hidup guys, jadi harus dinikmatin. Tadi pagi saya udah nge-vlog jam berapa? Jam 6 ya saya bangun ya. Saya kan kemarin tuh sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 6. Berarti saya 3, 4, 5, 6 4 jam guys tidur. Ya kan? Jam 6 saya bangun, saya mandi, makan di warteg, ngopi plus ngerokok. Jam 6:30 saya udah mulai berangkat guys. 6:30 saya jalan. Arah sebenarnya saya mau ke Pekalongan, ya kan? Tapi karena jarak tempuhnya lumayan wah, dan saya juga kaget sih guys, ya kan? Karena biasanya itu karena saya kebiasaan kan naik mobil, ya kan? Saya sering keluar kota, cuma saya lupa kalau naik mobil kan kita tinggal nginjek gas doang guys, ya kan? Tapi kalau jalan kaki itu, ya kan? Nah, disitulah tanjakan seperti apa, turunan seperti apa, saya kaget itu kota Semarang kayak gitu. Kemarin pas bawa mobil fine-fine aja, kita jalan-jalan mah enak aja guys, saya nggak bohong. Tapi saat kita bawa mobil, saya bawa jalan kaki gitu, wah gila guys, ampun. Saya aja tadi dari 6:30 sampai ke jalur Pantura aja kurang lebih 3 jam lah ya, 3 jam 4 jam lah ya, paling top-topnya 5 jam lah, ya kan. Saya kebut, pokoknya saya harus ke kota berikutnya gitu, dan sampailah saya di Kendal, ya kan. Jadi gini guys, ya kan, kalau misal kata saya lihat dari si Google Map itu jarak tempuhnya itu dari saya perbatasan Banyuwangi Semarang sampai Kendal itu kurang lebih 51 kilo. Seperti itu. 51 kilo kalau misal kata ya, saya itu biasanya ya, dan emang realnya 1 jam itu saya bisa tempuh jarak sekitar 5 sampai 6 kilo. Jadi ya kadang kalau emang lagi semangat banget bisa sampai 7 kilo guys, tergantung suasana hati, tapi paling minim itu 5 kilo gitu, ya kan. Kalau 51 kilo berarti saya butuh waktu itu kurang lebih 10 jam, ya kan. 10 jam saya istirahat taruhlah 1 jam 2 jam lah, ya kan, 12 jam. Tapi hari ini beda dari biasanya karena di kota Semarangnya luar biasa guys. Apalagi saat saya lewatin yang namanya jalur tempat anak kuliah, itu sepanjang jalan itu nama jalannya apa tadi? Tanggul Sari apa Tunggul Sari, saya lupa sih guys. Tunggulrejo apa Tunggul apa lah, saya lupa lah. Sepanjang jalan itu naikannya curam, turunnya pun juga curam guys. Gila itu. Saya ngelewatin jalur itu aja butuh waktu sejam ya kalau nggak salah ya. Itu gila sih. Terus karena titik poinnya si Google Map bilang 51, oke lah kita fine 51 kilo. Tapi sebenarnya sih saya bilang lebih sih guys, karena tadi saya rute dia ada 3 pilihan jalan kayak gitu. Yang dia kasih tahu saya itu rutenya 60 kilo. Karena emang biasanya Google Map seperti itu ya. Pada saat kalian di titik poin dengan kalian baru mulai rute itu beda guys. Jadi kalau pada saat, apalagi kalau naik mobil itu juga sangat-sangat beda. Apalagi kalau kalian buka Google Mapnya malam gitu, jadi beda semuanya. Ya,
saya juga nggak ngerti lah. Seharusnya sih untuk jalan kaki sih kagak ada bedanya ya kan, tinggal kita mau pilih mau jalur yang mana. Tapi kali ini luar biasa sih, saya ya sempat kaget sih hari ini, gila guys. Bingung guys ya, ngeblank semua otak gara-gara kecapean hari ini. Energi saya dibuang semuanya, sampai-sampai yang namanya saya mau apa ya namanya, saya mau buat video, mau record ya kan. Jangankan saya mau record guys, saya bisa duduk sebentar aja tuh udah luar biasa ya kan, benar-benar capek banget ya. Udah saya di kota Semarang saya udah capek, saya ketemu lagi yang namanya jalur Pantura kayak gitu. Panturanya kondisinya itu satu panas, udah pastilah ya kan? Apalagi ini kan kita jalurnya jalur utara, itu panasnya luar biasa guys, itu satu. Kedua debunya ya. Dan ketiga lagi ada pembangunan guys, jadi pembangunannya itu ditinggiin jalanannya ya, pasti kondisinya macet ya. Namanya macet ya, itu namanya hawa-hawa mobil apa hawa-hawa truk tuh keluar semua guys ya kan ya. Jadi kita yang berjalan kaki ini kena dampaknya juga, panasnya sih gila ya kan ya. Makanya ya hari ini saya dengan taruhlah jam 7 sampai jam 9, 14 jam saya jalan, yang seharusnya saya bisa tempuh 60 kilo, tapi saya bisa tempuh cuman 51 kilo. Fine lah ya. Ya cuma enggak dong, 80 kilo. Cuma saya bisa tempuh ya 50 kilo, berarti saya ada hilang kalau taruhlah 12 jam. 12 jam itu 60 ya kan. Kalau 14 jam 70 dong ya. Ya seperti itulah guys, dilupakan. Jadi gini guys, by the way anyway, nanti kalian tonton terus channel ini dan saksikan terus episode 11. Saya akan ada yang namanya Q&A dan saya akan jawabin tuh pertanyaan-pertanyaan kalian tuh ya kan, dari ujung ke ujung ya kan. Kalian kan selama ini ada yang saya bales, ada juga yang kagak. Tapi nanti ya saya juga kondisinya tidak memungkinkan juga saya untuk membalasnya saat ini, karena saat ini saya edit video cuman pakai satu device yaitu Xiaomi ini guys ya kan. Jadi untuk edit itu agak susah, seharusnya saya pakai yang namanya dari komputer lah ya kan. Jadi lebih gampang, saya mau edit video itu gampang ya kan. Dan saya juga baru belajar sih ya kan, dan ya lumayan bagus sih ya. Ya saya juga nggak bilang bagus lah, yang bilang orang-orang, tapi ya namanya juga berusaha ya kan, ya pasti bisa ada hasilnya gitu. Nanti di episode 11 kita akan Q&A, saya akan jelasin terperinci. Tapi sebelum saya jelasin terperinci tentang itu, saya akan jelasin dulu nih guys. By the way anyway juga, saya goodbye dulu untuk Jawa Timur. Halo Jawa Timur, bye bye ya. Jadi di Jawa Timur, selama di Jawa Timur itu dari segi perjalanannya lumayan cukup melelahkan, lumayan dong ya guys. Kedua ya kan, ya harus hati-hati. Yang ketiga juga harus bermain dengan logik. Jadi kalian tuh nggak bisa memaksakan sesuatu untuk hari ini harus ke tempat A, ke A ya gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi ya seperti itulah. Nah saya jelasin dulu. Biasa kan kalian banyak yang nanya nih ya kan, ini saya jawabin. Harga hotelnya berapa Gan di sana Gan ya kan? Apa teman saya Japri, emang berapa sih Nes harga hotelnya di sana ya kan? Di sini harga hotel itu dari angka 0 guys. Kenapa saya bilang dari angka 0? Kalau kalian ada keberanian untuk ngomong ya kan, dengan siapa? Dengan tempat ibadah ya, misal kata masjid lah ya kan.
Kalau kalian ada keberanian ngomong, terus yang si pengurusnya juga mengizinkan kalian untuk tidur di situ, itu free guys, ya kan? Itu kita nggak bayar, ya kan? Kenapa saya bilang dari nol, ya kan? Dan terus kalau untuk low budget, bener-bener low, ya kan gitu. Yang tidurnya cuma pakai kipas angin lah, ya kan? Dan kasur seadanya, itu ada di rate 50.000 guys, kayak gitu. Dan, tapi untuk kebersihannya oke lah Jawa Timur, ya. Terus kalau kalian mau yang ada AC, minimal ada AC lah, ya kan. Terus kamar mandi dalam, ya kan, itu di rate 100.000 kayak gitu. Terus kalau kalian mau itu hotel bintang 1 bintang 2 lah, 100 sampai 200.000. Kalau kalian mau nginep di hotel bintang 3 ke atas, itu rate-nya di angka 300 sampai 700.000. Tergantung nama hotelnya dan tergantung kalian dapetin promonya di aplikasi tertentu, seperti itu, ya kan? Terus untuk dari segi makannya murah banget sih guys, gila sih murahnya, ya kan? Saya lebih seneng di Jawa Timur itu, saya mau makan di mana yang namanya nasi pecel itu nggak beda harganya semuanya, kalau nggak 10.000, 11.000, 12.000, ya kan? Seperti itu. Mau makanan apa juga, pecel lele apa sama semuanya sekitar segituan. Yang penting bukan makan yang franchise ya, tapi makan yang buatan penduduk sekitar gitu, ya kan? Itu murah-murah semua. Lontong sayur apa itu murah-murah semua, saya nggak bohong. Untuk makan sih oke lah, ya kan? Tapi kalau untuk hotel ya kalian harus siapin diri sih kayak gitu, ya kan? Nah, nanti juga saya kagak sampai di sini doang guys, ya kan? Saya berjalan ini cuman mau apa ya, semacam ada edukasinya. Nanti di Q&A ini akan terjawab semua lah, ya kan? Seperti itu. Nah, itu Jawa Timur. Perjalanan yang paling spot-spot paling yang bener-bener kalian harus extra power, ekstra semangat, dan ekstra sabar. Ada di Kalibaru, Banyuwangi. Kalibaru, maksudnya Kalibaru areanya Banyuwangi sampai ke Jember. Itu kalian harus ekstra. Kenapa saya bilang ekstra? Karena dari Kalibaru Banyuwangi ini kalian mau ke Gumitir, ya kan? Itu kalian harus naik gunung dulu dan turun gunung. Jadi untuk awal ya oke lah kita semangat, ya kan? Dan dari Gumitir itu sampai ke Jember perjalanannya juga lumayan jauh, ya naikannya kagak terlalu gimana ya, biasa-biasa aja lah, naikannya biasa lah, cuman itu doang kayak biasa lah pokoknya. Terus yang kedua itu ada di Jember, Tanggul Sari, Jember arah Lumajang, ya kan? Itu oke lah, cuma karena dia jalur Pantura, saya juga bingung. Kemarin saya pergi, mataharinya nggak ada diskon guys, bener-bener nggak ada diskon, itu matahari panas banget. Saya biasanya buat orang stres, ya kan? Kali ini saya dibuat stres sama matahari, seperti itulah, ya. Kemarin juga kereta tiba-tiba ngegeser, dia punya apanya sih, keluar jalur lah dia punya keretanya, ya kan? Biasanya, makanya saya bilang, saya biasanya buat orang stres, kali ini saya yang dibuat stres kayak gitu, ya. Dan emang ya itulah yang lagi saya pelajarin dan yang lagi buat saya berubah ya seperti itu. Nah, terus kalian kalau misalnya dari Jember paling stop kalian tuh berhenti di Lumajang, ya kan? Karena di Lumajang itu ada yang namanya masih hotel yang bagus-bagus, ya kan? Dengan harga yang masih bersahabat kayak gitu. Jangan di luar itu, seperti itu, ya kan? Terus kalau kalian mau dari Lumajang, kalian bisa berhenti juga di Probolinggo. Probolinggo juga masih oke, seperti itu. Dari Probolinggo, ya kan, kalian masih ke Surabaya itu juga masih oke, masih fine lah, ya kan. Terus Surabaya ke Lumajang, ya kan, itu masih oke, ya kan. Cuma kalian harus ekstra tahan sakit. Kenapa sih bilang ekstra tahan sakit? Ekstra tahan sakit linunya guys, kayak gitu.
ya kan. Karena juga ada pembangunan juga jalanan di Lumajang itu, Kabupaten Lumajang, yang dari arah Surabaya kita lewatin Gresik dulu ya kan. Kalau kita jalan kaki kita nggak dikasih yang namanya lewat jalur Pantura, pasti kita dikasih lewat yang namanya jalur perdesaan, kiri sawah kanan sawah seperti itu. Nah dari Lumajang ya kan sampai Bojonegoro itu ya kan, itu juga kalian harus ekstra, karena saat kalian jalan di jalan di Panturanya Lumajang ke Bojonegoro itu lumayan wah kayak gitu ya kan. Satu panasnya, kalau emang itu hujannya juga, debunya iya ya kan. Dan saat kalian masuk Kabupaten Bojonegoro itu kalian akan nemuin yang namanya tanjakan gitu ya kan? Jadi kalian udah capek, kalian kan mau tanjakan kayak gitu. Terus yang ketiga ini yang kalian waspadain, saya nggak tahu urutan keberapa, ini yang harus kalian waspadain di antara Bojonegoro sampai Ngawi guys. Ini yang harus kalian bener-bener waspadain, bener-bener antisipasi ya kan? Karena saat kalian jalan dari Bojonegoro sampai ke Ngawi ya kan, jaraknya sih kagak lumayan guys ya kan. Di Bojonegoronya itu kotanya udah panas kayak gitu ya kan. Nah Kabupaten Bojonegoro ini ternyata gede banget guys, nggak kecil, dia besar banget ya kan. Itu seharusnya saya sih udah ngaso sih di Bojonegoro, cuma karena kondisinya nggak ada hotel ya saya harus lanjut ke Ngawi gitu. Dan setelah saya sampai di Ngawi ya, saya shock dengan kondisi hotelnya di sana kayak gitu. Ada yang hotel rasa guest house ya kan, dengan harga 900.000 kayak gitu ya. Mending kalau ada AC-nya pakai kipas angin guys ya kan, ranjangnya juga model lama gitu. Wah gila. Terus yang biasa-biasa aja juga 300.000 ya kan, mahal sih saya bilang kayak gitu. Maka dari itu saya lebih milih saya terbang ke kota terdekat ya, yang seperti awal saya bilang ya kan, apa vlog yang tadi pagi. Kenapa saya terbang ya kan? Karena kan antara saya nih mau berangkatnya dari Ngawi itu kita nyampe ke Sragen antara dua pilihan ya kan. Kita mau ke Surakarta apa ke Semarang. Sebenarnya sih nggak ada masalah, ini pilihan Surakarta Semarang ya kan. Karena kalau saya berhenti di Sragen yang sebelumnya ya kan, tetap kalau saya berhenti di Sragen berarti saya harus lewatin jalur Surakarta Solo, berarti saya harus lewat jalur selatan Kebumen sana lah pokoknya. Tapi kalau saya mau lewat jalur utara ya kan, saya harus yang namanya meluncur ke Semarang dulu gitu. Jadi antara titik spot si Surakarta sama Semarang ini cuma atas bawah guys ya kan. Tapi perjalanan itu tetap berlanjut ya, kunci utamanya sih di situ sih ya kan. Kita nggak bisa maksain diri, oh ya harus begini nih kayak gitu, nggak bisa guys, bonyok kalian ya kan. Satu, untuk kuota yang saya buat konten ini sekitar 1,5 sampai 9 GB kayak gitu. Dan kalau kalian ada di kota desa bentuk kota tapi nggak ada hotel, ada tapi jaringan internetnya lemot, ya mau nggak mau kalian harus pakai kuota kalian. Sedangkan nomor yang aktif di saya ada pakai yang namanya kartu Tri guys. Kartu Tri yang saya pakai itu paket regulernya hanya 5 GB dengan harga 99.000. Jadi kalau saya upload satu video dengan besar 2 GB ya,
dan terjadi yang namanya kesalahan, koneksi hilang tiba-tiba dalam telepon, ya sudah. Ya kan, dia misalnya dia berjalan 1 giga, ya udah hilang 1 giganya, kita upload lagi yang baru. Dan berarti 99.000 itu untuk sekali upload kayak gitu. Jadi bonyok dalam arti kata ya, satu bonyok keuangannya, kedua juga bonyok rasa sakitnya gitu. Jadi cukup satu aja, kita nahanin rasa sakit, tapi kita fokus dengan perjalanan kita. Ya intinya adalah kita benar-benar jalan. Ya kalau emang nggak kuat, jangan dipaksain. Ntar di vlog yang ke-11 saya, episode ke-11 saya, perjalanan ke-11 saya, disitulah saya vlog full guys, ya kan. Oke. Thank you guys sudah mendengarkan dan juga sudah like, subscribe, dan tanda loncengnya. By the way, anyway, thank you Brad atas dukungannya. Semoga bermanfaat, ya kan? Atau nggak bermanfaat juga saya nggak ngerti. Ya, yang pasti saya terima kasih lah akan semuanya itu. Thank you guys. See you tomorrow guys. Kita akan berangkat ke Pekalongan. Semangat!